Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh mendengar firman Tuhan dan untuk kita boleh belajar firman-Nya. Marilah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh bangun dari petiduran kami dengan keadaan tubuh badan yang sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu, itu juga karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan kami mohon, biarlah Engkaulah yang memimpin setiap pribadi kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami belajar firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami dapat sungguh-sungguh menerapkan firman-Mu yang kami akan belajar. Bapa, urapilah hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah sebuah pilihan dapat mempengaruhi kehidupanmu, yang didasari daripada 3 teks pembacaan, yaitu yang pertama Matius pasal yang ke-6 ayat 33, yang kedua Filipi pasal 4 ayat 8, dan yang ketiga Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 hingga 14. Nah, saudara, setiap hari kita berhadapan dengan pilihan-pilihan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Sekecil apapun keputusan yang kita pilih, itu akan memberikan kesan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita perlu membuat pilihan yang tepat di dalam hidup ini. Jadi saudara, ada 3 pilihan yang kita akan renungkan bersama-sama hari ini. Yaitu yang pertama adalah pilihan untuk memiliki kebahagiaan. Nah, bagaimanakah kita dapat memiliki kebahagiaan? Yaitu dengan memilih untuk menjadikan Yesus sebagai keutamaan kehidupan Anda. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Saudara, semua orang mencari kebahagiaan hidup masing-masing. Ada yang melancong di tempat-tempat yang menarik, ada pula yang mengumpul harta, ada pula yang membeli barang-barang mahal untuk dinikmatinya sendiri. Kemudian ada juga orang yang berusaha mengubah penampilan dirinya untuk dia mengalami kebahagiaan itu. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semua hal itu hanyalah bersifat sementara dan akan segera lenyap. Tetapi saudara, ada satu kebahagiaan yang tidak dapat diambil oleh sesiapapun daripada kita. Apakah itu? Nah, itulah dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saudara, kunci untuk memiliki kebahagiaan itu adalah selalu menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi di dalam hidup kita. Baik konteks kita sebagai seorang pelajar, atau konteks kita sebagai seorang hamba Tuhan, konteks kita sebagai seorang pekerja, atau kehidupan di dalam keluarga. Untuk mengalami kebahagiaan itu saudara, kita perlu tempatkan Tuhan itu paling tertinggi di dalam posisi hidup kita. Mengapa saudara? Karena ketika kita memberi kendali kepada Tuhan yang memimpin hidup ini, maka saudara, Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang penuh dengan kemenangan dan juga pengharapan. Ketika Tuhan yang berada di hadapan kita, yang memegang tangan kita, Dia akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Sebab itu saudara, ketika kita menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi, Tuhanlah yang akan membawa engkau berjalan. Dan kalau Tuhan yang berjalan di hadapan kita, tidak ada hal yang perlu kita ragukan atau kita takutkan. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius ini, di dalam ayat yang ke-33, ini bermaksud Tuhan mengajarkan kepada orang percaya, kepada kita semua, untuk lebih mengutamakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah,
Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Nah, kalimat yang dimaksudkan dengan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalimat ini merujuk kepada persoalan akan keperluan jasmani manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Perkara jasmani inilah yang sering menjadi persoalan sehingga akhirnya menimbulkan kekhawatiran di dalam hidup manusia. Saudara, bukan hal ini tidak penting, tetapi Yesus mengingatkan kepada semua orang-orang percaya bahwa hal ini tidak boleh menjadi masalah yang besar di dalam hidup kita sehingga kita bertindak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebaliknya kita perlu sadar dan tahu kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang sentiasa memelihara dan melindungi, menyertai hidup kita. Jadi apa yang penting, yang paling utama adalah utamakan dulu Tuhan. Kemudian barulah berkat-berkat jasmani itu akan menyusul. Kita tidak perlu khawatir atau risau tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Karena saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menyediakan semuanya itu. Dan disitulah kita akan mengalami kebahagiaan. Karena kita tidak perlu lagi khawatir akan apapun keperluan hidup kita. Saudara, Tuhan mau kita mengutamakannya. Tuhan mau kita mengutamakan Dia, yaitu dengan rajin membaca firman, rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin melayani. Tujuan Tuhan supaya kita mengutamakan Dia di dalam hidup ini adalah supaya kita semakin mengenal Dia secara pribadi. Kita semakin mengalami kasih Tuhan. Sebab itu saudara, ketika Tuhan berkata Tuhan mau kita mengutamakan Dia dalam hidup ini, itu bermaksud untuk kebaikan kita, untuk kepentingan diri kita. Supaya apa? Ketika kita mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin dapat mengalami kasih Tuhan. Karena saudara, kepada perkara apa yang engkau fokus atau utamakan, di situ hatimu berada. Sebab itu Tuhan mau hati kita ini berada hanya kepada Dia. Utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab saudara, sangat kesian jika kita mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, tetapi ternyata kita tidak mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Seolah-olah agama hanyalah tempat mencari ketenangan sesaat. Tapi setelah dia mengalami ketenangan di dalam gereja, ketika dia keluar, maka dia melupakan ajaran Tuhan. Kemudian dia kembali bergelut dengan hidup duniawi. Sebab itu saudara, Tuhan mau kita ini cari kebenarannya yang kekal itu, cari kerajaannya, cari kebenarannya, utamakan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi. Tuhan mau kita mengenal Dia, sebab itu Tuhan mau kita mengutamakan Dia di dalam kehidupan kita. Karena saudara, hanya di dalam hubungan dengan Tuhan sajalah kita akan dapat menemukan kebahagiaan, walaupun harus melewati bermacam-macam warna kehidupan. Mengapa? Karena hanya Tuhan saja yang dapat memenuhi ruang kosong di dalam hati manusia. Hanya Tuhan saja yang dapat memuaskan kehausan dan kelaparan akan kebenaran di dalam kehidupan jiwa manusia. Hanya Tuhan saja yang dapat puaskan, hanya Tuhan yang saja dapat memenuhi kehidupan manusia ini. Karena apa? Dialah yang menciptakan kita. Dia lebih kenal siapa diri kita berbanding kita lebih kenal siapa diri kita. Dan selain itu saudara, kenapa kita dapat menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan? Karena ketika kau punya hubungan dengan Tuhan, engkau akan melihat bahwa Tuhan akan sentiasa memberikan kau kekuatan, keberanian, penghiburan, kesanggupan menghadapi badai hidup. Hanya di dalam hubungan dengan Tuhan saja engkau melihat bahwa Dia akan menyediakan berkat-berkat jasmani dan pertolongan-pertolongan, kemampuan, kesanggupan untuk melewati hidup ini yang penuh dengan kesulitan dan kepahitan. Karena kita punya tempat sandaran, tempat berpaut yang teguh yang dapat diandalkan dalam segala musim kehidupan ketika kita memiliki Tuhan. Sebab itu kita memiliki kebahagiaan. Tetapi ketika kita tidak mengutamakan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, maka kita tidak akan dapat mengalami kasih Tuhan. Dan kita tidak akan dapat melihat dengan jelas penyertaan Tuhan.
karena kita jauh daripada Tuhan. Tetapi semakin kau mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu, kau akan melihat saudara, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan pun nyata di dalam hidupmu. Oleh sebab itu saudara, utamakanlah Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan dan kau akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan bermaksud bukan tidak ada masalah. Masalah tetap ada, tetapi di dalam kau melewati masalah, Tuhan berikan kau kekuatan, kesanggupan, keberanian untuk menghadapi realiti kehidupan. Itulah kebahagiaan kita, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada bersama dengan kita, berjalan bersama kita, menguatkan kita. Itulah kebahagiaan kita. Tuhan sentiasa menyertai, melindungi kita, karena Dia adalah Immanuel. Nah, pilihan yang kedua adalah menang atas pencobaan. Bagaimanakah kita dapat menang atas pencobaan? Yaitu dengan memilih apa yang kita pikirkan. Nah, di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, iblis sering menyerang pemikiran kita untuk meracuni pikiran kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Sebab itulah seringkali godaan untuk berbuat dosa itu bermula daripada pikiran. Nah, ketika dosa itu dipikir berulang-ulang di dalam pikiran, maka akhirnya lahirlah tindakan atau perbuatan yang nyata. Dan ketika kita dicobai, saudara, itu belum berdosa. Tetapi ketika kita sudah melakukan dosa itu dalam bentuk perbuatan, maka kita sudah berdosa. Sebagai contoh, jika Anda menemukan uang di tempat pekerjaan, kemudian ada bisikan atau suara atau niat yang mendorong engkau untuk mengambil uang tersebut, itu adalah cobaan. Lalu engkau mau mengambil itu, engkau mengambil karena tidak ada orang yang melihat. Disitulah maksudnya perbuatan. Nah, jadi maka ketika engkau dicobai dan engkau melakukan dosa itu dengan bentuk perbuatan, maka itulah dikatakan berdosa. Jadi sebab itu saudara, sebelum kita bertindak atau melakukan dosa itu, apa yang kita perlu perhatikan adalah ketika ada pencobaan yang tiba-tiba mendatang di dalam pikiran kita, seperti seolah-olah pencobaan itu menelepon kita. Saudara, apa yang kita perlu lakukan adalah jangan kita angkat pencobaan itu kemudian tawar-menawar, karena kita pasti akan kalah pujuk rayu iblis yang manis. Sebab itu saudara, sebaiknya kita tutup saja telepon pencobaan itu. Ketika ada pencobaan yang datang, tutup. Jangan kita sombong mengatakan bahwa imanku kuat dan kebal, aku mampu menghadapi pencobaan ini. Jangan cari masalah. Selagi kita boleh atau selagi kita mampu, kita perlu mengelak. Tetapi jika kita memang harus berhadapan-hadapi itu dengan iman, kau tidak boleh kalah. Oleh sebab itu saudara, orang yang bijak, dia tidak tunggu dia harus jatuh baru dia belajar, tetapi dia akan belajar daripada kesilapan orang lain supaya dia tidak jatuh. Jadi saudara, ketika ada pikiran-pikiran yang menggoda untuk kita jatuh di dalam dosa, apa yang kita perlu buat? Ubah channel pemikiran kita. Pikirkan tentang hal-hal yang lain. Jangan tenggelam di dalam pikiran itu, karena kita akan jatuh. Jadi apa yang kita perlu buat adalah pikirkan kepada perkara yang lain. Anda boleh pikirkan tentang firman Tuhan, Anda boleh pikirkan tentang hobimu, atau Anda boleh pikirkan tentang perkara-perkara lain yang bermanfaat, atau hal-hal rohani kita boleh pikirkan. Nah, jadi kita perlu berhati-hati apa yang kita izinkan masuk di dalam pikiran kita. Jangan kita izinkan semua sampah-sampah saraf atau hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat itu masuk di dalam pikiran kita. Karena itu akan menjadi virus yang akan mematikan jiwa kita. Jadi saudara, apa yang kita perlu isi di dalam pikiran kita ini adalah firman Tuhan, hal-hal rohani, hal-hal yang berguna, supaya pengetahuan dan pengenalan kita terhadap Tuhan semakin mendalam dan semakin berkembang.
Sebab itu Paulus menggesahkan supaya kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Inilah yang patut kita pikirkan. Supaya apa? Pikiran kita ini dibentuk menjadi serupa seperti Kristus. Saya percaya saudara bahwa ketika kita mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang bersih, hal-hal rohani, hal-hal yang berguna, maka kelakuan kita juga ini melahirkan kelakuan yang dapat memberkati orang lain. Dan perkataan yang keluar dari mulut kita juga perkataan yang bersih dan perkataan yang membangun dan bukan perkataan yang melemahkan orang lain. Sebab itu saudara, Paulus menggesahkan ini supaya pola pikiran kita ini dibentuk, dan dengan demikian kita dapat mengelak untuk terjebak di dalam pikiran-pikiran yang jahat yang iblis coba meracuni di dalam pikiran kita. Jadi saudara, jika Anda mau menang di dalam pencobaan, perhatikanlah apa yang kita pikirkan. Kemudian buatlah refleksi atau analisis di manakah waktu-waktu yang Anda mudah sekali jatuh di dalam dosa. Kemudian ubahlah kebiasaan-kebiasaan yang membuatkan Anda mudah jatuh dalam dosa. Nah, jadi menang atas pencobaan itu dimulai daripada sebuah pilihan, yaitu pilihan untuk mengisi pikiran kita ini, mengisi diri kita ini dengan hal-hal rohani, dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika ada godaan-godaan yang coba meracuni pikiran kita, kita dapat menolak itu dengan kebenaran firman Tuhan yang diisi di dalam diri kita. Dan yang ketiga saudara adalah pilihan untuk kepastian masa depan. Bagaimanakah kita dapat memastikan pilihan yang kita buat itu sungguh-sungguh tepat di dalam masa depan kita? Yaitu dengan memilih bergantung pada Tuhan untuk masa depan kita. Nah, saudara, kita semua ini memiliki perjuangan di dalam membuat pilihan untuk masa depan masing-masing. Persoalan yang selalu timbul adalah bagaimanakah membuat pilihan yang tepat untuk masa depan? Atau bagaimanakah saya tahu bahwa apa yang saya pilih ini adalah pilihan yang tepat? Saudara, jika kita ingin membuat pilihan yang tepat di dalam masa depan kita, kita perlu merujuk kepada pribadi yang mengetahui masa depan kita. Siapakah dia? Dialah Allah yang menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupanya. Jika kita bergantung dengan kebijaksanaan atau pengalaman kita untuk mengatur, memang kita boleh juga berhasil, tetapi itu tidak akan menjamin. Dan ketika kita bergantung kepada keadaan sekeliling kita untuk membuat keputusan, itu juga tidak akan menjamin keberhasilan. Tetapi saudara, ketika kita bergantung kepada pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan, maka masa depan kita itu akan penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Sebab itu saudara, di dalam kisah Kejadian pasal 26 ayat 1 hingga 14, kisah ini menceritakan tentang ketika tempat tinggal Ishak di Ger itu mengalami kebuluran makanan. Kemudian dia merencanakan untuk berpindah ke tanah Mesir yang tidak ada kelaparan. Tetapi Tuhan berfirman kepada dia supaya jangan ke sana, tetapi tetap tinggal dan bertahan di tanah Ger, karena Allah akan bersama dan memberkati mereka. Jadi di sini Ishak berhadapan dengan dua pilihan, yaitu dia mau mendengar suara Tuhan atau dia mau berdasarkan pengalamannya atau kebijaksanaannya untuk dia menentukan pilihan dia. Dan salah satu pilihannya itu adalah dia mau pergi ke Mesir. Tetapi akhirnya dia memilih untuk mendengar suara Tuhan, karena dia percaya bahwa mendengarkan Allah adalah sebuah keputusan yang terbaik. Pada waktu itu apa yang dilakukan Ishak adalah dia menanam pada waktu kebuluran. Dan tidak ada orang yang menanam sebenarnya waktu kebuluran, tetapi dia tetap menanam. Mengapa? Karena dia tidak meletakkan imannya itu kepada keadaan di sekelilingnya waktu itu yang sedang kebuluran, tetapi dia meletakkan imannya kepada apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya, bahwa Allah akan bersama dengan dia dan memberkati dia. Kemudian apa yang berlaku adalah Ishak menuai 100 kali lipat hasil
tanamannya pada tahun yang sama mengalami kebuluran itu. Mengapa? Karena Tuhan sungguh-sungguh menepati dan memegang janjinya, apa yang difirmankan kepada Ishak. Jadi saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Untuk kita membuat pilihan yang tepat di dalam hidup kita ini, di dalam masa depan kita, kita harus libatkan Tuhan di dalam segala rencana kita. Karena apa saudara? Tuhan itu yang jauh lebih tahu di hadapan kita dan apa yang terbaik sesuai dengan kita. Jadi saudara, jangan bergantung kepada pengalaman kita atau kebijaksanaan kita sendiri walaupun kita mampu. Karena itu menunjukkan bahwa kita sombong dan kita tidak memerlukan Tuhan. Sebab itu saudara, selalu libatkan Tuhan di dalam hidup ini untuk melakukan apapun, menentukan apapun supaya kau tidak silap memilih jalan. Karena kalau Tuhan yang memimpin, jalanmu tidak akan pernah silap dan tidak akan mengecewakan. Karena Tuhan selalu memegang dan menepati janjinya. Sebab itu saudara, jangan biarkan juga keadaan di sekeliling kita itu yang membuatkan kita menentukan pilihan kita. Tetapi saudara, kitalah yang perlu menentukan pilihan kita, yaitu dengan meminta hikmat, pimpinan, dan juga penyertaan Tuhan, supaya apa yang kita rancangkan itu tidak salah. Bergumulah di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Dan saudara, percayalah bahwa Anda tidak akan pernah kecewa jika bergantung pada hikmat dan pimpinan Tuhan. Karena Tuhan selalu menepati dan memegang janjinya. Dan pimpinan Tuhan itu saudara akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Jadi pilihan itu ada di tangan Anda. Apakah Anda mau berjalan dengan pengalaman Anda atau dengan hikmat kebijaksanaan engkau untuk mengatur hidupmu, ataupun berjalan bersama dengan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan untuk membawa engkau kepada masa depan yang Dia sediakan bagimu. Sebab itu saudara, kesimpulannya, jika kamu ingin bahagia, utamakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Jika Anda mau menang atas pencobaan, pilihlah apa yang kau pikirkan. Berhati-hati di dalam pikiranmu. Dan jika engkau mau kepastian tentang masa depan, pilihlah untuk bergantung pada pimpinan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk kami membuat pilihan-pilihan yang tepat di dalam hidup ini. Bapa, berikan kami kekuatan supaya kami boleh memilih untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Supaya kami boleh memilih untuk mengisi pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan dan hal-hal rohani, supaya kami juga boleh memilih untuk bergantung kepada Tuhan. Bapa, berikan kami kemampuan, teguhkan iman kami supaya kami selalu memilih apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu, berkat yang mendengar. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.